Om Swastiastu, pemirsa Bali TV, jumpa lagi dengan saya Heni Shanti di acara Bali Now. Kali ini di sebelah saya sudah bersama sutradara dan produser yaitu Aji Rakai dari Bollywood Cinema. Langsung aja kita tanya-tanya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Punapi gatra. Sungkara becik. Nah, pemirsa Bali Now pasti sebagian ada yang tahu, sebagian belum tahu siapa sih Aji Rakai ini. Aji Rakai udah saya sebut tadi, produser dan ya sutradara beberapa film dan sinetron ya yang pernah tayang di Bali TV. Nah, sebelum kita nanya masalah perfilman nih, apa sih kesibukan Aji Rakai di saat wabah kita diserang wabah ini, gimana nih, sempat hadir menemani pemirsa, menghibur pemirsa Bali Now. Ya. Gimana nih kegiatannya? Kegiatannya ya pasti ngikuti anjuran pemerintah ya, pasti. Stay at home gitu kan. Terus, kecuali kefefet. Ya, terus bersih-bersih semuanya, cuci tangan dan segala macam. Ya lindungi di lingkungan aja dulu. Keluarga terutama ya diri sendiri, keluarga. Berarti kegiatannya agak berkurang ya dong? Betul, saya punya pertemuan untuk pelatihan acting itu, saya melindungi komunitas saya dengan cara suruh mereka stay at home aja. Oh gitu, berarti biasanya latihan? Iya, latihan terus kita kumpul-kumpul ya, soalnya berarti lumayan banyak seperti agensi? Ya, agensi juga kita. Gitu ya? Kita agensi juga production juga ya. Latihan acting juga? Iya, acting course juga ya. Nah, sebelum si COVID datang nih, itu berarti kegiatannya syuting, pelatihan. Kita mau lanjut ke film berikutnya. Setelah kemarin Balian Pengiwo terakhir, sekarang kita mau ngambil Balian Pengiwo kedua. Gitu. Oh gitu, berarti sudah tayang ya di Bali TV? Sudah, yang Balian Pengiwo pertama sudah. Kita mau garap lagi Balian Pengiwo kedua, latihan kan, kita harus latihan dulu. Ya, betul. Tapi karena ada wabah ini ya kita jadi lindungi dulu komunitas kita ya. Nantilah lanjut pendalaman karakternya pas selesai wabah, semuanya betul. Sudah berlalu, kembali lagi beraktivitas, betul. berkarya kembali. Iya. Nah, kan sudah di Bali TV udah berapa judul sinetron ya? Lebih dari 3 ya? Kurang lebih 40 episode. Oh, episode ya. Judulnya juga ya. Udah 40 episode. Karena kita kan mulainya dari tahun 2007. 2007. Ya, yang booming pada waktu itu adalah sinetron kita, judulnya Leak Ngaka. Mungkin pemirsa sudah pada nonton, banyak sekali penggemar-penggemarnya. Ada yang ingin juga untuk kita berkarya lagi. Waktu itu tahun 2009. 2009 ya, sempat booming juga di Bali TV ya. Luar biasa. Berarti mengalahi pamor itu ya. Apa? Sebelumnya ya. Oh, itu sudah gini lah. Karena saya ketemu juga yang pertama itu kita diamprukin tuh dalam suatu di acara kita. Ini penggarapan Memedi, ini penggarapnya Leak Ngaka. Ya, tapi saya belum jumpa Aji loh saat itu. Oh iya, belum. Saya juga lagi ngapain ya. Waktu itu saya nggak kepikiran soal itu. Oh gitu. Belum ya. Jadi saat itu belum ya. Belum. Masih berencana untuk menggarap sesuatu saat itu. Tapi saya tahu itu, saya tahu. Ya. Kemudian sinetron Memedi usai. Saya begitu tampil Leak Ngakaknya bersaing dengan film-film yang lain. Gitu, film-film sinetron yang nasional ya waktu itu ada yang lain lah. Iya. Gitu. Sejak kapan tuh mulai menggarap, tahun berapa itu ya? 2009. Oh, 2008. 2008. Penggarapannya 2008. 2008. Kemudian tayangnya 2009. Kalau nggak salah itu bulan Mei. Bulan Mei itu ya. Leak Ngakaknya. Pemain-pemainnya? Sekarang sudah pada punya Berarti dari sudah banyak sekali, kita sudah ribuan. Berarti sudah banyak menelurkan artis-artis lokal Bali ya. Iya. Ya gimana sih suka dukanya, Ji? Kita kan harus mengajarkan, melatih, itu kan tidak mudah. Kemudian membuat menulis skrip juga. Iya, penulis skenario saya juga. Jadi suka dukanya gimana sih saat itu? Ya banyak macam ya. Kita sukanya itu kita bisa berkarya, terus bisa dinikmati banyak orang gitu ya. Itu sebuah kepuasan tersendiri. Itu cuma juga pemainnya dari dia belum bisa
berakting, akhirnya dia punya potensi, wah ternyata saya bisa nih gitu. Padahal tadinya dia pesimis gitu ya. Setelah saya mengeluarkan beberapa metode untuk pelatihan aktingnya, tadinya dia malu-malu, akhirnya dia berani tampil ya. Dari anak-anak sekolah udah pada besar-besar, mereka pada juara semua di sekolah, berani tampil gitu. Karena ini sangat membantu ya untuk pelatihan akting itu. Pekerjaan di seseorang itu bisa berjalan. Oke, kalau Adik ikut di sinetron Bollywood sudah berapa judul? Satu, judulnya Seruling Sakti. Hati. Oh, Seruling Hati Hati. kan yang ini TikTok itu. Berarti Hati punya seruling ya. Berarti Seruling Hati tahun berapa? Tahun 2015 ya. 2015. Karena 4 tahun yang 5 iya, tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu, karena Yuna ini sudah bergabung di Bollywood, ikut kursus acting juga, ada proses pelatihan juga. Dia dari tahun 2015. Nah, setelah dia kursus pelatihan acting di Bollywood, dia ada tawaran dari nasional. Wah, keren. Iya, dia ada tawaran kalau nggak salah judulnya yang Angelin. Yang waktu itu ada Angelin. Syutingnya di Bali atau di Bali ya? di Bali. Di Bali. Di Bali. Oh, FTV pusat tapi syuting di Bali ya. Oke. Nah, pengalamannya apa aja selain di Bollywood, selain di sinetron, model mungkin? Ikut modeling sama olahraga dansa. Wah, apa? Olahraga dansa. Olahraga dansa. Wah, boleh tepuk tangannya dong buat olahraga dansa ada ya. Oke, berarti aktif juga ya. Kalau latihan aktingnya di Bollywood berapa minggu sekali? 1 minggu sekali. 1 minggu sekali. Oke. Karena Yuna ini kan jaraknya lumayan jauh dari Bali Kintamani. Kintamani. Jadi semangat banget Yuna ini ikut demi Bollywood, dia ikut kursus acting di Bollywood gitu, jauh sekali. Karena ada bakat juga ya. Iya, dia memang emang apa Sangat namanya berbakat. potensi, ada berbakat dari kecil dia sudah ikut bergabung di Bollywood. Oke. Nah, backgroundnya Aji sendiri apa sih? Kan ini Bollywood juga seperti sekolah ini ya, acting gitu ya? Sekolah acting, terus juga Bollywood juga sempat bekerjasama dengan sekolah-sekolah. Kemarin sempat bergabung bekerjasama dengan sekolah SMK kalau nggak salah ya, multimedia. Itu di MAS, jadi kita ada kerjasama pembuatan film sama Bollywood gitu. Bekerja Tayang sama Bali dengan TV. mereka. Tayang Bali TV juga. Tayang Bali TV juga. Backgroundnya apa sih, Ji? Kan pengen tahu nih. Ya, pemirsa saya Bali. backgroundnya, maksudnya pendidikan saya sarjana ekonomi. Sarjana ekonomi, berarti ekonominya itu terjalani juga kan, bisa untuk hobi, bisnis juga, membuat betul. sebuah sekolah. Betul, kan, sekolah ya. Saya kelas juga acting. saya juga punya untuk editor, untuk kameramen. Saya juga menciptakan melatih kameramen. Editor. Oh gitu, Ya. berarti otodidak banget ya? Otodidak banget. Saya juga kalau untuk acting saya dari KJ, diajarin dari gurunya artis lah ya, itu saya diajarin selama 1 tahun. Begitu juga syuting scene technical di lapangan. Oke. Untuk pengambilan gambar ya. Ya biasalah dari bawah pengalaman saya. itu ya, dari ngasih kopi saya. Bagian umum berarti kalau di lokasi syuting yang ngasih gitu. kopi ke saudara itu. Iya, oke. Berarti memang berawal dari hobi, kemudian langsung terjun ke lapangan dari pengalaman, dan ada sedikit latihan-latihan ini ya, pelatihan acting juga ya. Iya, dulu kan sempat saya mengadakan workshop seni acting, kerjasama dengan Bisnis Bali juga, di KJ waktu itu tahun 2009. Banyak juga yang minat itu. Iya. Berarti memang workshop seni acting. tidak bisa diragukan lagi, tidak usah diragukan lagi ya. Oke. Belut. Baik, kita jeda aja saat nanti kita lanjut lagi ngobrol-ngobrol tentang proyek-proyek apa aja yang akan digarap, yang tertunda saat ini karena adanya wabah. Jadi kita jeda saat, jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Baik, masih bersama Bali Now dan masih bersama pemilik Bollywood.
Baik Ji. Ini Bollywood banyak yang tahu deh kayaknya Bollywood. Ya, sudah karena sudah banyak sinetron-sinetron, film-film yang sudah dihasilkan oleh Bollywood dan pemain-pemain juga rasanya udah banyak ya dari tahun 2008 sampai saat ini kan. Iya. Saat itu tetap eksis. Sempat jeda nggak berapa tahun gitu? Sempat nggak? Sempat saya jeda karena saya fokus sama anak-anak saya. Masih so little gitu kan. Karena udah bisa begini udah. Nah, kabarnya cinlok ya? Nah, bener cinlok? Saya dengar gosip. Saya kan biang gosip. Katanya cinlok benar. Karena kita punya hobi yang sama gitu loh. Iya kan? Berarti cinlok kan? Hobi sama, suka ngurus sesuatu hal yang sama. Saya yang akan yang membuka rahasia ini. Berarti benar-benar cinlok saat itu. Nanti temanya berubah ini menjadi ini ya. Ini makanya gibah. Berarti saat itu jumpa di lokasi. Ya. Kok bisa? Ya, karena itu saya bilang karena punya hobi yang sama, kan ada energi di sana. Ada terus ada energi. nyetrum gitu ya. Ya ini kan semua termasuk saya juga bikin film itu kan karena faktor alam ya. Kalau energi alam mendukung pasti saya bisa. Pasti akan sejalan ya. Iya betul. Nggak bisa ditolak ya. Nggak bisa. Iya, jadi memang akhirnya ternyata istri juga pintar acting, jadi bisa mendukung lah, mensupport gitu kan. Gitu. Karena kan sulit juga memahami dunia seperti ini ya. Iya betul. Terutama di Bali ya. Kalau di Jakarta mungkin udah beda situasinya. Kalau di Bali, tapi saya yakin berapa tahun kemudian nih Bali akan berkembang industri filmnya gitu. Berarti memang Aji optimis ya. Pasti saya akan punya sense of entrepreneurs. Berarti instingnya tajam bahwa di Bali memang bakat-bakat seni kan. Karena kan banyak juga orang-orang dari luar itu, orang dari luar negeri aja syuting ke Bali kan. Ngambil pemandangan-pemandangan panoramanya Bali luar biasa. Budaya Bali itu diekspos di luar. Kenapa kita jadi orang Bali itu sendiri? Kenapa sih kita nggak maju untuk perfilman di Bali seperti itu? Makanya kita kan dari Bollywood Cinema Film ingin memajukan perfilman di Bali gitu dan mengajak anak-anak muda-mudi yang suka acting mewadahi tentang perfilman seperti itu. Memberi wadah, memberi ruang untuk anak-anak yang berbakat. Betul ya. Iya. Nah, ngomong-ngomong masalah syuting nih, kan sudah berapa judul? 40 judul ya tadi ya. Benar. 40 judul. Itu horor semua, Ji? Ada yang horor, ada yang enggak. Cuman hampir 90% horor. 90%. Soalnya saya waktu itu menawarkan skenario juga ke sebuah sekolah, mana sekolah itu pengen bikin film, saya kasih 2 judul, Raportku 9 semua atau Kunci Berdarah. Kepala sekolahnya pilih yang horor gitu, Kunci Berdarah. Kan saya bingung, saya serahkan ke alam. Berarti memang harus horor terus gitu. Berarti memang kalau saya horor tayang di Bali TV gitu. Gitu. Oh gitu. Tapi nanti kalau saya ikut jangan dikasih menjadi yang boleh gabung ya nanti ya, kita duet ya. Oh iya, kita duet ya, nyanyi. Tapi jangan kasih yang horor. Ya enggak sih. Horor enggak apa-apa. Mukanya tapi ada, jangan hantunya saya. Kan suka yang menantang. Nggak apa-apa, apapun sekecil apapun peran itu harus kita terima. Tapi janji ya. Janji ya ikut di Bollywood ya. Pasti janji. Pasti nanti ikut. Nah, saya langsung dipinang loh di sini. Kan biasa di sini main belak-belakan aja. Iya. Berarti kan horor 90% horor semua. Iya benar. Jadi ada nggak sesuatu pengalaman yang ya namanya juga di lokasi, ada, terus membawa energi mistis. Saya sampai pindah-pindah lokasi karena ya itu kan ada memedi katanya. Gue ngapain syuting di Inan Banas tuh katanya di sana. Ya saya kan pokoknya waktunya sampai jam 11 malam aja gitu. Karena jauh lokasi di negara. Sudah kan, ada yang memberitahu waktu itu. Ada yang beritahu, tapi karena lokasi jauh ya mau nggak mau saya kan nggak mungkin balik lagi. Saya harus tabrak jam itu. Ya jadi, peralatan kita sih yang diganggu. Saat gitu. itu apa gangguannya, semacam apa? Layar hijau, terus habis itu ada yang kesurupan.
Itu kan kita tangkap sama dia 3 ya. Iya, suara-suara kuntilanak itu kayak gitu. Terus kita tangkap, maunya kan kita batas waktu sampai jam 11 karena kan kita syutingnya tuh di hutan jati ya, benar-benar hutan. Di tengah-tengah hutan kita syutingnya. Terus kita maunya udah break syuting itu jam 11 malam. Tapi akhirnya nggak bisa. Akhirnya sampai jam 4 pagi baru selesai syuting. Berarti itu salah satu gangguan-gangguan Iya, di karena lokasi. banyak juga kendalanya kan karena ada hujan juga, ada hujan seperti itu. Terus kamera kita juga terganggu juga gitu loh. Pemain kita ada yang kesurupan. Jadi karena kita kan lokasi syuting itu jauh. Iya. Jadi mau nggak mau kita emang harus Tetap habisin tuh di scene ya sana kan. ya, Nah, itu udah jadi kita harus ambil tuh sampai pagi gitu. Jadi Udah kendalanya. benar-benar kendalanya diganggu oleh makhluk-makhluk nakal. Ya resiko kita buat film kan. Betul, horor, ya. karena pilihan yang horor ya sudah Iya. bermain-main dengan sesuatu yang tidak terlihat. Dinikmati aja. Iya, betul. Mau nggak mau kan harus bersinggungan ya Iya, betul. dengan hal gitu. Apalagi tengah malam kan syutingnya. Iya, berarti Pagi sampai kadang-kadang. pagi. Pernah nggak syuting dari pagi sampai pagi, Adek? Pengalamannya pernah? Cuman FTV. FTV, oh nasional. Oke, berarti sudah biasa ya syuting ya dari pagi sampai pagi ya, karena memang begitulah, Senangnya juga. begitulah schedule-nya dari pagi sampai pagi ya, karena sudah hobi ya Dek ya. Ya pasti nanti sukses deh kalau memang dari kecil sudah dilatih acting gitu. Ya, berarti ingin terus jadi artis sinetron? Ingin ya, ya nanti membawa Bali, membawa nama Bali, kancah nasional ya, harus ada jenjangnya ya. Oke, nah katanya ada channel YouTube juga ya yang Ya, khusus ada. menayangkan film-film. Ada Nah itu beberapa. ada berapa judul film Ji? Berapa di sana ya? Mungkin ada sekitar 20-an ya. Oh lumayan ya. 27. Berseri atau cuman per... Ada yang berseri, ada yang 2. Oh campur. Minimal saya 2. Saya kesulitan kalau sudah melangkah ketiga. Kenapa begitu? Nggak tahu saya. Selalu begitu. Selalu idenya selalu Di angka ketiga itu pasti ada mentok sebuah gitu. sebuah apalah situasi. Tapi kalau kita berhasil lewatin itu baru lancar. Dan itu yang khusus horor aja. Iya, khusus horor begitu. Di angka 3 saya agak kesulitan. Oh gitu. Kalau angka 1, 2 oke. Masih lancar-lancar aja. Yang angka juga waktu itu kan 23 episode. Di episode ketiganya saya masalah. Padahal kita sudah sempat syuting ya. Saya bikin season ketiga, saya sempat syuting juga. Season ketiga, season 1 13 episode, season 2 10 episode, season ketiganya saya mau garap, sudah jadi 3 episode. Karena ada yang meninggal pemainnya, jadi saya... Oh, jadi Saya- ada saja kendala. sana ada kendala di angka 3 itu. gitu. Oke, ya semoga kedepannya angka 3 membawa berkah deh. Ya, Stung Harap. Ya, nah ini harapan Aji apa nih kedepannya untuk perfilman di Bali khususnya? Ya, harapan saya industri film di Bali berkembang dan anak-anak muda semakin senang untuk membuat film dan juga bermain film. Pokoknya berkreativitas sebanyak-banyaknya. Itu harapan saya. Oke, baik. Boleh tepuk tangannya. Aduh, keren banget. Aduh, mantur semua Aji. Oke, sukses Wali. Ternyata luar biasa banget sempat ya hadir di Bali Ya, Now saya terima dalam kasih. situasi yang seperti ini, tapi kita tetap jaga jarak loh ini. Oke, Ya. semoga Jangan lupa sukses. pakai ini ya. Jangan, nggak bisa ngomong nanti. Ini Ji. Mas Ro, ya. Baik, semoga sukses ya ke depannya Bollywood. Ya, Kita sama-sama. jumpa lagi Terima kasih di- untuk Bali Now juga, kru dan Iya. Mbak Heni. Iya, baik. Nanti jumpa lagi deh. di Mbak lain Heni apa kesempatan. Kak Heni siapa? Non aja deh. Boleh panggil siapa aja, boleh. Nanti siapa tahu kita bisa bekerja sama. Siap, siap. Baik. Nggih. Terima kasih sudah kasih. hadir. Sukses ke depannya Bollywood. Nggih, Sukses semuanya, sama-sama. Dek. Nggih. Terima kasih, Heni. Oke. Baik pemirsa, di segmen ketiga saya masih ada tamu lagi, yaitu Ketua Satgas Gotong Royong COVID-19 Desa Adat Kerobokan. Jadi kita jeda saat, jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Baik pemirsa, di sebelah saya sudah bersama Ketua Satgas COVID-19 Kerobokan, yaitu Anak Agung Bagus Bayu Joni Saputra, dan tim edukasi Satgas
COVID-19 Kerobokan, yaitu Dr. Prayoga Mahardika Putra. Swastiastu. Swastiastu. Menapi gatren ki. Becik-becik nggih, sehat. Salam sehat sedunia. Nah, ya, karena ini kan permasalahan bukan di Bali aja, bukan di Indonesia aja, tapi permasalahan sudah di dunia. Pandemik global. Iya, kita menghadapi pandemik global saat ini. Nah, menyikapi wabah COVID-19 ini di Kerobokan katanya sudah dibentuk Satgas Penanganan COVID-19. Nah, sejak kapan itu dibentuk? Sejak SK diterbitkan oleh Jero Bendeso tanggal 31 Maret. Ya, tentu ini berdasarkan arahan dari Bapak Presiden kan, dan Gubernur Bali, juga maklumat dari Kapolri, dan juga sesuai dengan rapat antara gubernur dengan majelis adat, di mana adat itu merupakan posisi yang strategis untuk menjadi satgas pencegahan. Nah, tujuannya untuk apa sih? Tujuannya skala dan niskala. Skala dan niskala. Iya, artinya mencegah penyebaran virus, menutup mata rantainya dengan tugas kita ya tadi itu secara skala ada, niskalanya ada, banyak sekali tugas. Iya, berarti tidak hanya secara skala tapi niskala juga, dan karena di Bali kan sudah terbiasa untuk mengadakan ritual-ritual begitu ya. Jadi tidak hanya secara skala tapi juga secara niskala. Nah, tujuannya itu apa yang sudah dilakukan selama dibentuknya ini, dokter? Mungkin dokter yang menjawab ya. Baik, jadi terima kasih yang sudah kami lakukan di Desa Adat Kerobokan, tentunya atas arahan Ketua Satgas, yaitu pertama adalah mapping dulu situasi bagaimana, kemudian arahnya bagaimana. Setelah itu ditentukan beberapa hal yang akan dilakukan, yaitu pertama pendataan warga yang dalam hal ini pendatang yang mungkin sempat dari daerah berisiko kemudian tinggal di Kerobokan, itu diminta bantuan kepada Bapak Klien Adat maupun Klien Dinas. Kita mintakan datanya agar dicek atau diisolasi mandiri atau khususnya untuk yang berisiko. Kemudian Kasatgas juga melakukan inisiatif pembagian APD atau masker untuk para pedagang yang ada di beberapa pasar di Desa Adat Kerobokan. Dan nantinya ke depannya semua pasar akan dikunjungi dan akan dibagikan masker dan hand sanitizer. Kemudian Satgas juga mendorong bagi para pengelola pasar untuk menyediakan tempat cuci tangan untuk bagi yang akan masuk ke pasar ataupun yang akan keluar pasar, agar ibu-ibu kita, tentunya ini pejuang di pagi hari, ibu-ibu kita biar nggak ke pasar bawa virus, kemudian pulang dari pasar bawa virus ke rumah. Jadi itu harus ditekankan. Kemudian juga beberapa hari yang lalu Ketua Satgas bersama Jero Desa Adat Kerobokan melakukan pembagian sembako untuk warga yang membutuhkan. Mungkin seperti itu, Kasatgas lagi yang akan menambahkan. Berarti lokasi kegiatannya hanya di Kerobokan aja, Ji? Kerobokan itu ada 50 banjar. Oh, luas ya? Iya, penduduk kakaknya aja ada yang terdata itu 8.000. Yang pendatang lebih dari 8.000. Jadi kita di Kabupaten Badung dan juga di Denpasar terdiri dari 3 kelurahan, 2 desa, itu dengan 50 banjar. Jadi sangat luas lagi Desa Adat Kerobokan itu. Oke, berarti memang sangat luas ya. Ya. Jadi siapa aja yang dilibatkan nih dalam penanganan COVID-19, Dok? Jadi yang terlibat itu adalah semua elemen masyarakat adat, ya, Pak Ketua. Di sana mulai dari yang paling kecil itu ada Sekotruna, kita berdayakan Sekotruna, kemudian Klien Banjar atau Klien Adat, kemudian di atasnya lagi ada
jero bendesa ataupun penglingsir di Desa Adat Kerobokan, dan aji-aji kita yang ngayah dados pecalang. Ya, karena sejak Bali ini sempat mengalami nyepi kedua, ya, peran pemerintahan adat ini khususnya aji-aji tiang yang ngayah di pecalang itu luar biasa. Jadi seolah-olah mereka all out membantu bahu-membahu dengan TNI dan Polri. Dalam kesempatan ini saya sampaikan dimanapun aji-aji yang dados pecalang semangat dan sukses atas bantuannya. Mungkin Kasatgas menambahkan. Nah, penyemprotan disinfektan itu apakah setiap hari dilakukan di Kerobokan, daerah Secara Kerobokan? berkala kita laksanakan. Berarti Jadi tidak setiap hari. sebenarnya yang efektif itu kan dilaksanakan penyemprotan itu untuk benda-benda yang sering kita sentuh. Jadi itu fungsinya dompet yang itu kita bersihkan sehingga virus itu bisa hilang. Jadi Dan tidak harus setiap hari ya, Ji ya? Tidak harus setiap hari. Akan lebih baik sering, cuman ada banyak hal yang bisa mencegah. Seperti sekarang ini kan sudah ada himbauan dari Menteri Kesehatan bahwa memakai masker. Ini yang paling penting kita sampaikan dengan tim Yohanonya juga, dan seluruh stakeholder yang ada di Desa Adat Kerobokan itu kita libatkan bersama bagaimana mengedukasi masyarakat untuk bisa mencegah mata rantai penyebaran virus ini. Itu banyak hal seperti mencuci tangan dengan sabun sesering mungkin, masuk ke rumah itu jangan sentuh apa-apa, tinggalkan baju, taruh di deterjen, cuci tangan, mandi, baru kita menyentuh benda lain atau keluarga kita. Dan juga di tempat lain itu jangan pernah sentuh wajah sebelum cuci tangan. Yaitu kalau tidak ada tempat cuci tangan selalu bawa hand sanitary. Jadi edukasi itu sangat penting, dan ini adalah kesatuan kerja bersama, namanya juga gotong royong. Tidak bisa kita laksanakan sendiri. Jadi seluruh stakeholder kita di sini kesatuan tugas hanya menjadi motivator, menjadi stimulus, menjadi motor penggerak, menjadi lokomotif bagaimana seluruh masyarakat Desa Adat Kerobokan itu bergerak bersama, bersatu kita lawan corona, bersama kita pasti bisa. Itu tujuan kita. Jadi tidak mungkin Satgas yang dengan, walaupun kita diperkuat dengan Yohano, dengan juga Bapak Klian Sejebak Desa Adat, Penglingsir Banjar, tokoh-tokoh masyarakat, tapi ini kita tahu bahwa itu penyebabnya itu virus corona, tapi kita tidak pernah tahu mereka ada di mana. Dan mungkin kita saat ini aja sudah terjangkit, cuman karena kita antibodi kita cukup kuat, jadi kita tidak merasakan gejalanya. Dan kita datang ke rumah, kita sentuh benda, dan nenek kita, orang tua kita yang sudah punya penyakit bawaan sebelumnya itu terpapar, kita sudah sembuh, mereka mungkin jadi sekarat. Ini luar biasa sekali, penyebarannya sangat cepat, dan kita ini adalah garda terdepan. Mungkin tenaga medis garda berikutnya untuk yang sudah terpapar dan punya penyakit yang harus dirawat. Gitu. Tapi kalau ini kita bisa putus mata rantainya, tentu tenaga medis itu tidak banyak lonjakannya, sehingga cukup alat-alat medis, tenaga medis dan rumah sakit untuk bisa memulihkan mereka yang harus dirawat inap permanen seperti itu. Berarti dari diri kita harus, dari masyarakat sendiri harus sadar akan kebersihan ya, Rajin, karena itu cukup efisien ya. Sangat dengan efisien, makanya sebentar lagi ini kan baru dibentuk oleh Desa Adat tanggal 31, tanggal 2 sudah bergerak seperti apa yang tadi disampaikan. Ini kejadian yang luar biasa, harus melakukan tindakan yang luar dari biasanya, harus langkah berani dan harus langkah cepat. Dan tidak ada protap apapun sebelumnya. Jadi berdasarkan SK itu kita bergerak bersama, kita turun dalam 2 hari itu kita sudah menyebarkan masker, membagikan hand sanitizer, terus membuat pamflet, spanduk-spanduk, edaran untuk menyadarkan masyarakat, tatwamasi, kesehatanmu adalah kesehatanku juga. Kalau tidak mau diam di rumah, kalau terpaksa harus keluar tidak mau pakai masker, lebih baik tinggal di ruang keluar. Setegas itu kita menyampaikan, kejam karena ya kata-katanya, sudah tapi harus kejam. memang harus kejam ya. Memang seperti itu. Dan kalau sekarang tidak begitu, kita rasa kurang lagi ya. Ini kita buat sudah seizin Jero Bendeso, kita buat surat edaran yang namanya darurat adat. Itu yang isinya adalah mengimbau dan memberitahukan secara tegas setiap warga Desa Adat Kerobokan dan Kramio Tamu harus menuruti
apa-apa dari ada 12 poin itu yang harus diikuti dan itu dipantau oleh perjuru adat. Dan luar biasa sekali karena sistem kita di Bali ini dengan adanya desa adat, dengan adanya banjar, dengan ada perjurunya, setiap pergerakan orang yang baru datang dari luar, orang yang masuk, orang dalam pemantauan itu terpantau dengan sistem yang luar biasa. Ini makanya dibilang bahwa desa adat mempunyai peran yang sangat strategis dan menjadi bagian dari penanggulangan bencana ini. Iya, baik. Nah, berarti apalagi sekarang di daerah-daerah di Bali lah khususnya kan sering ada acara-acara keagamaan. Nah, itu pasti kendalanya ada ya, Ji. Nanti kita bahas saat lagi ya, Ji. Kita jeda saat, jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Baik, masih bersama Gus Bayu, Joni, dan Dr. Yoga. Ini kita mau bahas kembali masalah kegiatan-kegiatan keagamaan yang masih sering dilakukan di saat pandemi ini. Nah, bagaimana, Ji, untuk menyikapinya, untuk untuk mengakalinya, bagaimana? Ya, inilah tantangan kita di Bali. Jadi adat budaya itu warisan leluhur yang sudah turun-temurun, yang sudah menjadi keyakinan kita bersama, dan ketika pandemi ini mengharuskan kita tidak berkerumun dalam jumlah yang banyak dan physical distancing minimal 1 meter, tentu itu menjadi tantangan berat kita. Tapi inilah kita bersyukur dengan koordinasi dengan pemerintah daerah, dengan gubernur, dengan majelis dan desa adat, dan tokoh-tokoh masyarakat yang menjadi panutan, public figure dan role model dari desa kita, itu astungkare dengan kerjasama TNI Polri juga. Itu beberapa kegiatan berhasil kita minimize jumlah orangnya dan tanpa meninggalkan substansi dari kegiatan tersebut. Melasti yang biasanya kita belasan ribu, mungkin puluhan ribu, di Kerobokan ada 417 jempana Juli. Itu iya, satu kan jempana itu berapa orang yang pegang itu kan minimal harus 25, 20 ya. Ada 100-200 orang per pura Paibon itu mungkin 100-an. Jadi ada 40 ribuan orang. Nah, itu kan sulit banget di saat seperti ini. Ini karena dengan komunikasi yang baik, dengan rapat bersama, kita ini adalah wabah bencana yang memang harus kita putus mata rantainya. Kayak kemarin akhirnya Melasti dipuput oleh para pemangku dengan seratinya, terus tirtonya kita di Puro Deso, terus ini Ida Betara selesai juga. Seperti halnya resepsi itu kan, itu hanya menikah itu cukup dengan klien adat dinas sama yang nikah dan keluarganya maksimal 25 orang selesai. Acara ngaben pun berkali-kali dilaksanakan, itu tetap bisa berjalan, hanya yang hadir itu adalah keluarga dari yang memiliki duka itu. Astungkare bisa berjalan dan masyarakat cukup mengerti dengan hal itu. Jadi kesadaran ini yang tugas kita bersama untuk meyakinkan kalau mau cepat selesai, kalau mau ekonomi pulih, mau tamu segera datang, mau kita mulai kehidupan normal seperti biasa, ini yang harus kita lakukan bersama. Harus taat ya. Harus gotong royong, harus bersama, harus taat. Iya. Gitu, Nah, Dok, himbauan apa nih yang harus diberikan kepada masyarakat di saat pandemi ini, Dok? Tentu saja yang pertama adalah mengikuti instruksi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Karena sekarang ini sudah nggak sebatas himbauan, tapi ini sudah instruksi, dan kami yakin setelah beberapa hari yang kita lalui, masyarakat Bali ini sangat disiplin untuk itu, dan tentu saja himbauan-himbauan dari pemerintah ini kita laksanakan dengan serius. Kalau di pemerintah pusat dan daerah itu ada physical distancing dan lain-lain, kalau kita di Kerobokan itu punya yang namanya 11 juru sampuh ya. Nah, apa aja itu, ya. Dok? Jadi yang bacakan aja ya, biar ini ya. Yang pertama itu adalah kita larang
orang yang berkumpul dalam jumlah banyak. Karena situasi seperti ini pasti semua orang memaklumi. Yang kedua adalah physical distancing itu sendiri. Jadi jika terpaksa harus berkumpul dalam beberapa orang, kayak seperti ini contohnya, kan kita 1 meter ya? Kita jauh-jauh, jaraknya itu 1 sampai 2 meter. Kalau bisa memungkinkan bisa lebih. Ya. Yang ketiga adalah stay at home atau diam di rumah kalau memang tidak berkepentingan sama sekali untuk keluar. Tapi kalau yang keempat, jika memang harus keluar, tetap gunakan masker. Tetap gunakan masker, baik itu masker kain atau masker yang lainnya. Yang penting kita gunakan masker. Yang kelima adalah setelah kita keluar, misalnya selesai beraktivitas, jangan lupa ingat cuci tangan. Karena berdasarkan penelitian bahwa virus ini hampir sama dengan virus rabies, jadi dia akan hancur kalau dia kena deterjen. Ininya mirip sekali. Struktur virus ini mirip sekali dengan rabies. Kemudian yang terakhir adalah kalau beraktivitas jangan terlalu sering menyentuh hidung, mulut ataupun mata, seperti itu. Kemudian dibarengi juga dengan mengkonsumsi atau asupan makanan yang baik untuk tubuh. Itu tidak perlu saya jelaskan, mungkin semua sudah tahu. Kemudian jika tidak enak badan atau terjadi demam dan gejala yang mengarah kepada virus COVID-19 itu sendiri, segera hubungi atau datang ke fasilitas kesehatan terdekat, baik itu puskesmas, klinik, dan rumah sakit, seperti itu. Kemudian ada juga ini yang sering dilupakan oleh masyarakat adalah masyarakat menjadi panik. Ya, masyarakat menjadi panik. Kepanikan inilah yang menyebabkan ketidakteraturan hormon dalam tubuh yang bisa menurunkan sistem kekebalan tubuh. Jadi kalau bisa saya katakan salah satu kutipan dari salah satu cendekiawan muslim, yaitu adalah separuh kepanikan adalah penyakit, kemudian separuh ketenangan adalah obat. Mari kita sikapi virus ini dengan lebih bijak, jangan panik, be positif. Kita yakin bahwa ini pasti akan berlalu dan Bali pasti akan mampu melalui ini semua. Ya, seperti itu. Nah, sampai detik ini, Dok, bagaimana sih tingkat kedisiplinan warga di Kerobokan? Apakah pada bengkung atau mau menaati, mau menuruti apa himbauan dari adat desa di sana? Jadi yang tadi saya kelupaan satu. Ini penting soalnya. Jadi tiang sampaikan, ini kebetulan adalah terobosan di Desa Adat Kerobokan, bahwa setiap tamu yang datang itu atau pendatang yang datang itu harus didata. Apalagi yang datang dari daerah yang beresiko. Itu harus didata, kemudian dicek apakah dia dalam kondisi sehat atau bagaimana. Kemudian klien adat maupun kepala lingkungan itu harus memberikan update terkini dari kondisi si orang tersebut. Jadi ini perlu diterapkan di seluruh desa adat di seluruh Bali. Jadi pesan tiang mohon jero bendesa di seluruh Bali, mari kita sikapi ini dengan lebih baik. Kita harus update terus kondisi ini. Kemudian untuk tingkat kepatuhan, saya rasa tidak perlu lagi mematuhi tidak perlu lagi meragukan tingkat kepatuhan orang Bali itu sendiri, karena 2 kali nyepi pun mereka diam-diam aja, tidak ada masalah. Karena mereka ini sudah, tiang rasa Bali ini sudah sadar akan kesehatannya sendiri, karena seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua tiang tadi, yang menjadi moto dari atau quotes dari Satgas Kerobokan ini adalah tatwamasi kesehatan, bahwa kesehatanmu adalah kesehatanku juga. Jadi kalau kamu sakit, kita juga bisa.
walaupun tidak secara langsung tapi bisa menyebabkan seperti itu. Jadi saya rasa untuk tingkat kepatuhan Bali ini sudah luar biasa. Coba Anda lihat media di luar sana, yang rasa Bali ini adalah barometer dari pelaksanaan instruksi presiden ini. Ya, seperti itu. Nah, apa nih pesan khusus buat masyarakat Bali nih dalam menghadapi wabah virus ini? Kan imbauan pemerintah sudah berkali-kali, sudah sangat jelas. Jadi kita patuhi itu semua. Kalau kita ingin cepat masalah ini selesai, pandemi global ini selesai, kita harus disiplin. Kalau tidak disiplin, desa adat mempunyai pecalang dan itu sanksi sosialnya sudah tidak bisa diragukan lagi. Kita itu awig-awig perarem eke ilo kita itu maka dari itu tanpa ada itu rasanya akan sulit untuk mengatur itu. Jadi kita ingin semua harus tunduk sama aturan yang sudah ditetapkan pemerintah. Kita hanya tinggal menjalaninya. Kita akan tertibkan itu semua dengan kekuatan pecalang, koordinasi dengan TNI Polri, dan kita juga pasca dan dampak ini yang juga harus kita pikirkan. Mungkin pandemik untuk Bali ini sekarang update 35 ya yang masih positif, yang meninggal hanya baru 2. Dan tapi dampak ekonominya yang luar biasa karena di Kerobokan sendiri yang terdata aja baru 2.900 yang terdata, yang dirumahkan, yang tiba-tiba dari miskin menjadi sangat miskin. Maka dari itu kita membuat rekening di LPD Kerobokan, kita ketuk hati para kramo yang mampu untuk menyumbang karena kita harus membuat jaring pengaman sosial untuk memberikan sembako ke warga-warga masyarakat yang kurang mampu untuk kita bisa berikan harapan. Kita membuat harapan untuk bisa bertahan, jangan sampai setelah pandemi ini selesai muncul masalah krisis ekonomi tidak teratasi, muncul masalah krisis sosial. Itu yang kita khawatirkan. Dan ini harus bergerak bersama semua stakeholder komponen masyarakat bahu-membahu. Namanya juga gotong royong. Yang adiluhur luar biasa dititipkan oleh luhur kita. Dengan gotong kita tidak bisa mengharapkan pemerintah. Kita semua harus terpanggil untuk menyelamatkan peradaban ini, menyelamatkan keluarga kita semua, keramo kita semua dengan bergotong royong baik dari segi pencegahan, dari segi dampak ekonominya, dari bagaimana mempertahankan adat budaya tapi tetap menyelamatkan kita. Itu mudah-mudahan ini segera berlalu dan kita bisa hidup dengan lebih baik dan pasti akan banyak sekali merubah tatanan dan mungkin era baru setelah pandemi ini ya. Semoga kita semakin lebih bijak menyikapi segala hal tentang paham segala kebersihan tentang kebersihan ya. Jadi itu yang terutama gitu. Mungkin ada pesan Dok buat masyarakat Bali? Mungkin pesannya saya setuju sekali dengan apa yang disampaikan oleh Ketua Satgas bahwa ini adalah kerja kita bersama. Ini kerja kita bersama. Saya akan luruskan sedikit pandangan di masyarakat bahwa tenaga medis adalah garda terdepan. Yang sebenarnya terjadi adalah masyarakatlah yang menjadi garda terdepan. Kita di sini hanya penjaga gawang. Kalau kita ibaratkan sepak bola, kita ini penjaga gawang. Jadi kita kembalikan ke masyarakat. Ini adalah kerja kita bersama. Kita pasti bisa melawan pandemi ini dan Tiang pribadi berdoa agar Bali ini cepat pulih dari segi kesehatan ataupun dari segi ekonomi. Dan satu hal yang ingin saya sampaikan adalah mungkin kepada pemerintah, saya kurang tahu kajiannya dari mana, mungkin penyemprotan disinfektan di jalan raya itu bisa dikurangi. Kenapa Dok? Karena tingkat keefektifannya belum terbukti, belum efektif dan tidak efisien. Ya. Oh gitu. Iya, itu belum. Akan lebih bijak tanpa bermaksud menggurui siapapun, akan lebih bijak jika disinfektan itu disemprotkan di tempat-tempat yang sering kita sentuh. Contohnya apa? Gagang pintu. Kemudian kita semprotkan di puskesmas.
kalau saat ini sekolah kan libur kan Iya, tidak betul. perlu ya, terutama tempat-tempat ini yang beresiko tinggi, misalnya pos polisi itu kan di sana tingkat mobilitasnya tinggi. Iya. Ya, kalau mungkin jalan raya efektif mungkin 10 atau 20 menit. Habis itu balik lagi kan seperti itu. Mungkin dana untuk itu bisa kita switch ke hal yang lebih efektif seperti itu misalnya. Dan dipertimbangkan juga ini dipertimbangkan juga opsi untuk meminimalisir perpindahan penduduk. Seperti yang terjadi waktu nyepi ini, kita 2 kali nyepi. Saat kita di sini sudah benar-benar melakukan isolasi secara maksimal, tahu-tahu pemerintah mendatangkan lagi penduduk baru dari luar, dan kalau memang mau mendatangkan sebaiknya diperiksa, dikarantina dan dilakukan observasi lebih detail. Karena ini terus terang saja jangan sampai nanti dalam istilahnya masyarakat Bali di sini sudah maksimal, tapi malah kita dikontaminasi oleh dari malah luar. kita terkena dengan faktor X seperti itu. Ya. Jadi pesan saya untuk pemerintah, lakukanlah yang terbaik untuk masyarakat. Kita nomor 2-kan dulu yang faktor yang lain-lain seperti itu. Ya. Mungkin seperti itu yang bisa saya tambahkan. Mungkin ada pesan, Gus, atau harapan kedepannya di tengah pandemi COVID-19 ini kedepannya untuk masyarakat Bali, harapannya? Jangan panik, Ya. tetap semangat, karena kepanikan sendiri justru menurunkan imunitas. Saat ini kan itu yang tubuh butuhkan. Ya. Dan sharing informasi dengan benar, informasi yang terpercaya itu harus menjadi tumpuan kita. Jangan percaya berita yang berseliweran di media sosial. Boleh itu hanya sebagai kewaspadaan kita, untuk penting juga untuk menjaga diri, tapi jangan percaya 100%. Dan ya hal-hal yang sudah sangat sering dihimbau, lakukan. Karena ini nyata di depan kita, tapi kita tidak melihatnya. Social distancing, jaga jangan berkerumun, cuci tangan, stay at home. Kalau terpaksa hari harus keluar pakai masker. Sekarang wajib harus pakai masker, karena 80% mampu mengatasi itu. Dan berjemur, minum suplemen vitamin C, D, olahraga, istirahat yang cukup. Itu hal-hal yang sudah sangat berkali-kali, tapi kadang-kadang ya bengkung, sangat bengkung itu kita akui, itu masih ada. Nah itulah Kesatuan Tugas Bersama COVID-19 Desa Adat Kerobokan akan mengawal itu, akan menggerakkan komponen masyarakat semuanya untuk bisa mempercepat penularan ini dan mengantisipasi permasalahan turunannya. Karena itu kita buat rekening Astung Karo, Svecan Ide Betaro, begitu 2-3 hari dibuka kita sudah mampu untuk mengumpulkan 120 juta. Dan itu akan kita kembalikan kepada masyarakat berupa pembinaan, pembagian masker, air saniter, disinfeksi dan juga sembako untuk mereka yang membutuhkan. Dan itu akan terus bertahap kita gulirkan. Karena ini adalah kerja bersama kita pasti bisa dan kita pasti menang. Itu harus optimisme, itu yang penting. Ya, betul, harus semangat, jangan optimis. Itu pasti akan berlalu, kerusakannya jangan terlalu parah, sehingga ketika selesai kita tidak terlalu lama-lama lagi untuk membangun peradaban yang penting kan after ini ya, afternya COVID ini ya. How to survive di ini sekarang ini, setelah itu after ini bagaimana harus tumbuh dengan cepat. Bali sudah banyak teruji. Bom Bali 1, Bom Bali 2, Gunung Agung, itu kita yakin dan percaya pasti akan bisa melampaui ini dengan kekuatan adat, dengan seluruh elemen masyarakat, TNI, Polri, pemerintah, bahu-bahu, saya yakin dan percaya ini akan kita lalui dengan baik. Gitu. Baik. Waduh, terima kasih Jik Gus, Dr. Yoga. Semoga bincang-bincang kita ini bisa memberi banyak pengetahuan baru ya buat masyarakat Bali. Dan semoga pandemi COVID-19 ini bisa cepat berlalu dan masyarakat kita bisa grow up setelah ini. Baik pemirsa, sukses adalah sebuah perjalanan, bukan sebuah tujuan. Saya Hedi Shanti, jumpa minggu depan. Salam Bali Now.
Om Santi Om Santi. Santi. Atur semangat.